Pemirsa Intens Investigasi, drama perseteruan panas yang menyeret Nikita Mirzani versus Reza Gladys. Seperti memang semakin memanas, apalagi pasca dilayangkannya gugatan terbaru yang dilakukan kubu Nikita melalui kuasa hukumnya. Secara resmi mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan angka yang tidak main-main, yakni 244 miliar rupiah. Kini, di tengah gugatan tersebut dan jelang sidang pembacaan tuntutan Nikita oleh jaksa penuntut umum, warganet pun tengah dihebohkan dengan video terbaru yang diunggah Reza Gladys di akun media sosialnya. Lantas, video unggahan apakah yang dimaksud? Apakah video ini juga yang diduga kuat menjadi alasan kekhawatiran Dr. Reza? Dan lalu seperti apakah pula pihak kuasa hukum Nikita buka suara soal pernyataan kliennya yang menyebutkan sudah menerima surat panggilan dari KPK? Benarkah hal ini juga yang menjadi alasan Reza Gladys semakin rajin mengunggah unggahan terbaru yang intinya tentang doa dan meminta dikuatkan dalam menghadapi ujian hidup yang tengah dihadapinya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dikutip dari unggahan terbarunya, belakangan ini sang dokter disebut-sebut memang semakin rajin memperlihatkan sisi lain dirinya yang tidak diketahui banyak orang. Seperti dikutip tim Intens Investigasi dari unggahannya saat itu, Dr. Reza di awal video terlihat menguntai sebuah doa yang kira-kira berbunyi seperti berikut ini. Ya Allah, kuatkan aku untuk selalu mengingatmu dalam lapang dan sempit, agar syukurku mendatangkan janjimu. Dr. Reza masih dalam video yang sama juga agaknya ingin memberikan kesan bahwa ia lebih memilih ketenangan dan ibadah ketimbang adu mulut atau drama publik seperti yang diduga dilakukan oleh seterunya. Pasalnya video itu memperlihatkan pagi-pagi sekali Dr. Reza sudah bangun dan bersama suami serta anak laki-lakinya pergi ke sebuah tempat ibadah yang tak jauh dari kediamannya. Dan bahkan yang mengejutkan dalam video, terlihat Dr. Reza pun sempat mendapat pelukan hangat dari seorang ibu di sampingnya. Lantas dengan pelukan itu seolah menjadi tanda bentuk dukungan serta empati di tengah ujian hidup yang sedang dihadapinya. Masih dalam unggahan yang sama atau video yang memperlihat sisi lain dari Dr. Reza yang mungkin tidak diketahui banyak orang, kekhawatiran Dr. Reza agaknya terlihat begitu nyata. Pasalnya dalam video itu, ia juga menuliskan caption yang meminta agar dirinya dijauhkan dari fitnah dan kezaliman yang entah siapa yang dimaksud Dr. Reza dalam captionnya tersebut. Semoga Allah jauhkan dari segala fitnah dan segala kezaliman. Yang pasti sebelumnya atau saat ditemui awak media belum lama ini, Dr. Reza sempat sedikit berbicara soal kabar yang menyebutkan bahwa seterunya telah mendapatkan surat undangan dari KPK. Diduga untuk membongkar dugaan suap yang selama ini diyakini Nikita menghiasi persidangannya melawan Dr. Reza Gladys. Dokter, izin sedikit dong terkait hasil mau tuntutannya Nikmir mungkin seperti apa dok?
sedikit dok. Nah, karena aku nggak tahu. Ini gimana mau tuntutan? Ingin berat-berat seperti apa dok? Dokter, katanya si Nikmir juga dipanggil KPK nih atas kasus ini, gimana mungkin dok? Baik, nggak tahu. Dok, Makasih begitu ya. dok. Sementara itu, seperti diceritakan sebelumnya atau dikutip dari pernyataan Nikita Mirzani yang menyebutkan bahwa dirinya sudah mendapatkan surat undangan dari KPK. Surat tersebut diduga berkaitan dengan dugaan suap yang selama ini diyakini Nikita menghiasi jalannya persidangannya melawan Dr. Reza Gladys. Tapi dari beberapa sumber menyebutkan pihak KPK membantah dan menyebut belum melakukan panggilan terhadap Nikita. Maka seperti inilah penjelasan kuasa hukum. Dan klarifikasinya soal sang klien yang menyebutkan sudah menerima surat panggilan dari institusi penegakan hukum yang berfokus di bidang korupsi tersebut. Ya, alhamdulillah udah selesai gitu. Jadi kalian juga bisa dengar yang sebenarnya kayak gimana. Dan aku juga baru dapat surat dari KPK kalau dipanggil untuk diambil keterangannya. Baru hari ini suratnya sampai ke rumah. Biasanya karena kalau lagi ditahan, biasanya orangnya ke rutan. Tapi siap nggak untuk Siap dong, iya. Ini kan soal memaknai saja ya. Panggilan itu, surat itu adalah surat dari KPK benar. Diterima minggu kemarin oleh Nikita itu sore ya. Nah, dalam hal ini KPK itu menyampaikan informasi bahwa terhadap laporan atau pengaduan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa suap atau gratifikasi ini ya, kemudian diminta untuk melengkapi data-data pendukung, dokumen pendukung. Saya kemarin itu sudah ke KPK, sudah memenuhi itu semua gitu. Saya bersama tim kemarin datang ke KPK menyampaikan dokumen-dokumen pendukung itu. Apa yang diminta oleh KPK, apa yang disampaikan oleh KPK, itu semua kami serahkan kepada KPK kemarin. Sehingga KPK bilang nanti terkait dengan hal ini berikutnya akan ada informasi lagi dan lain sebagainya. Diharapkan kepada kuasa hukumnya ya untuk tetap berkomunikasi sama pihak KPK dan lain sebagainya. Nah, itu semua sudah kita serahkan. Bagaimana prosesnya, apa hasilnya, seperti apa perkembangannya, kita tidak bisa menyampaikan dalam ruang publik ini. Nanti itu menjadi konsumsi pribadi bagi KPK. Ya itu tadi, bukti lainnya itu kita lampirkan kemarin ada sekitar 5 atau 6 bukti. Ya, bukti awal atau bukti permulaan atas adanya dugaan tindak pidana korupsi ini berupa suap atau gratifikasi. Itu 5 bukti kemarin itu kita serahkan ke KPK untuk mendukung laporan-laporan yang sudah pernah disampaikan oleh Nikita pada bulan Juli apa Agustus gitu. Dengan petunjuk yang diberikan oleh KPK kemarin melalui suratnya, maka kita resmi menyerahkan dokumen itu. Ini loh Pak, Pak, gitu kan, dokumen ini yang kami sampaikan. Nah, silakan KPK menelaah apakah kemudian nanti bukti itu bisa bermakna di depan hukum. Setali tiga uang dengan ungkapan Nikita soal pemanggilannya di KPK, memang dalam persidangannya versus Reza Gladys, ibu dari Laura Meizani tersebut kerap merasa dicurangi, bahkan usai persidangannya minggu kemarin, atau yang berlangsung dengan agenda keterangan saksi ahli dari pihak Nikita. Usai sidang, ia sempat menyebut akan pasrah pada tuntutan jaksa penuntut umum. Bahkan Nikita menyebut jika dituntut dengan 1000 tahun penjara, ia pun mengaku siap. Lantas menanggapi hal tersebut dan sikap pesimis dari kliennya, seperti inilah keyakinan dan persiapan kuasa hukum Nikita jelang menghadapi tuntutan jaksa penuntut umum Kamis esok. Ya memang dari awal aku ditahan memang udah diatur sedemikian rupa. Mana ada orang ditersangkain kurang dari waktu 1 bulan. Aku aja ngelaporin orang 7-8 bulan baru jalan. Normalnya. Ya nggak apa-apa, kita ikutin aja permainannya dari JPU kayak gimana ya kan.
ya terserah aja jaksa mau nuntut berapa aja, 100 tahun, 1 windu, terserah dia ya. Yang penting jaksa puas ya. Kita dari awal menghadapi proses ini dia sangat siap ya. Ingat ya teman-teman media ya. Nikita sangat siap karena Nikita itu merasa tidak pernah melakukan dugaan tindak pidana yang dituduhkan ya. Nikita sudah sangat siap. Jangankan besok menghadapi tuntutan ya. Proses sebelumnya saja dia sudah sangat siap, apalagi dengan tuntutan ini. Tuntutan ini dia merasa, saya merasa tidak bersalah gitu. Nah, kami juga sebagai tim penasihat hukum dalam kasus pidana ini mempunyai keyakinan yang besar bahwa kemudian Nikita itu harus bebas gitu. Apa keyakinan kami itu didasarkan pada apa? Didasarkan pada bukti, didasarkan pada pengakuan dari korban sendiri, didasarkan pada ahlinya mereka sendiri dari kejaksaan, didasarkan pada dokumen ya. Sehingga kami mengcounter itu dengan ahli dan saksi kami gitu. Nah, semua rangkaian proses hukum ini sudah terjadi sampailah kami kepada tahap kesimpulan bahwa Nikita ini harus bebas. Yang pasti, di momen yang sama Nikita sempat menangis saat berakhirnya sidang. Apa yang terjadi pada Nikita, benarkah hal ini berkaitan dengan ia yang tidak bisa merayakan hari jadi anak keduanya, yaitu Aska? Mengulang momen sebelumnya atau dalam sidang minggu kemarin yang berlangsung dengan agenda saksi ahli dari pihak Nikita. Nikita di momen tersebut akhirnya sempat angkat bicara mengenai hal yang dipendamnya selama ini. Bukan soal proses hukum, tetapi mengenai perasaannya sebagai seorang ibu yang tak bisa berada di sisi sang anak saat di hari ulang tahunnya. Nikita bahkan mengungkapkan kesedihan yang mendalam karena tahun ini ia tidak dapat merayakan ulang tahun anak keduanya tersebut. Namun tahun ini berbeda. Tetapi walaupun begitu ia tetap mengirimkan hadiah istimewa kepada Aska, yaitu liburan ke Singapura. Aku kalau ngomongin anak aku melo gitu karena udah lama kan nggak tidur bareng, nggak jalan-jalan. Kebetulan besok ulang tahun. Ya gitu. Anak yang kedua atau yang ketiga? Yang kedua, yang ulang tahun. Aska sambut ulang tahun. Nanti kita sama-sama lagi, sebentar lagi, dikit lagi. Aska lagi di Singapura. Lagi, karena kan dia nilainya 100 terus. Jadi dia minta hadiah, ya sudah ke Singapura. Jalan-jalan kan, seperti yang kalian tahu, setiap anakku ulang tahun pasti kita keluar negeri. Cuma sekarang nggak bisa keluar negeri. Nikita Mirzani pun sehari sebelum Aska berulang tahun dan usai menjalani persidangan lanjutan dengan menangis sempat mengucapkan selamat ulang tahun kepada sang anak. Di tengah tekanan dan kelelahan, Nikita Mirzani tetap menyempatkan diri untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada anaknya sambil berurayan air mata. Ucapan itu sontak membuat suasana menjadi haru. Nikita yang dikenal sebagai sosok yang keras dan blak-blakan, namun sisi keibuan tetap terlihat. Karena itu, ia berharap agar situasi yang tengah dihadapinya saat ini segera membaik agar ia bisa kembali menjalani peran sebagai ibu seperti biasanya. Aku mau bilang anakku besok ulang tahun, Aska Rakila. Aska, Bang, selamat ulang tahun, panjang umur. Maaf kami tahun ini nggak bisa rayain sama-sama seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi insya Allah masalahnya cepat selesai, nanti kita bisa kumpul sama-sama. Amin. Lain halnya dengan kesedihan Nikita yang tak bisa merayakan ulang tahun Aska. Sang anak seperti sebelum-sebelumnya. Seperti apa keyakinan kuasa hukum Nikita terkait permasalahan ini? Benarkah kuasa hukum yakin kliennya akan bebas tahun ini?
masih mengulang momen sebelumnya atau dalam agenda sidang lanjutan Nikita yang digelar kemarin, 2 Oktober 2025 lalu, sidang beragendakan keterangan saksi ahli yang didatangkan dari pihak Nikita ini bertanya apakah review yang dilakukannya terhadap produk Reza Gladys memenuhi unsur pelanggaran seperti yang didakwakan jaksa kepadanya. Saksi ahli yang didatangkan oleh Nikita Mirzani pun menyebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh Nikita secara unsur tidak terpenuhi. Artinya, menurut saksi ahli yang dihadirkan Nikita, perbuatan mereview bukanlah sesuatu yang perbuatan yang melawan hukum. Dalam persidangan itu saya selalu menekankan perihal tentang terpenuhinya unsur pidana, karena dengan tidak terpenuhinya unsur pidana maka seseorang itu tidak dapat menyatakan sebagai orang yang bersalah dalam hal melakukan tindak pidana. Dalam pasal 27B ayat 2 ada sesuatu hal yang paling esensial, yaitu adanya rahasia. Ya, rahasia. Jadi rahasia tersebut sifatnya harus tertutup rapat, belum terpublikasi kepada masyarakat umum. Karena kerahasiaan inilah yang dipergunakan untuk menjadi bahan ataupun alat melakukan suatu pemerasan dalam hal agar supaya korban memberikan sesuatu ataupun bukan sebagian gitu ya. Kalau misalnya tidak ada kerahasiaan tersebut, maka makna dari pemerasan dengan mengungkap kerahasiaan itu menjadi hilang, sehingga tidak mungkin orang itu merasa tercemarkan dan tidak ada juga dia itu kepentingannya untuk memberikan sesuatu, karena kalau sesuatu yang sudah sifatnya publik tidak perlu lagi atau tidak ada lagi rasa tertekan ataupun untuk memberikan sesuatu kepada pihak lain, sehingga saya berkesimpulan pasal 27B ini kurang pas ya diterapkan dalam perkara Nikita Mirzani. Mereview itu dalam konteks Undang-Undang ITE adalah membuat dapat diakses. Nah, untuk norma unsur membuat dapat diakses itu adalah sudah ditinggalkan sejak dari Undang-Undang 1 tahun 2024. Untuk perbuatan membuat dapat diakses diantaranya adalah mereview atau memposting ulang, sehingga kegiatan atau perbuatan memposting ulang tersebut bukan lagi menjadi unsur dalam tindak pidana pemerasan. Selanjutnya, masih dalam sidang yang sama, aksi yang dilakukannya pun sempat kembali mencuri perhatian publik. Pasalnya, dalam sidang tersebut, Nikita Mirzani diduga kembali menunjukkan gestur tak biasa. Aksi tersebut terjadi saat JPU tengah membacakan tanggapan atas pembelaan tim kuasa hukum Nikita Mirzani. Namun di balik semua aksi dramatis itu, tim kuasa hukum Nikita Mirzani tetap fokus membela kliennya secara serius. A, B, C sudah diposting nih. Terhadap D, ini belum. Apakah itu termasuk dengan ancaman pencemaran atau yang unsur selanjutnya? Dan sudah dijelaskan, pencemaran itu terhadap orang. Jadi pencemaran itu lebih kepada misalnya contoh saya sekali lagi mohon maaf ini saya apabila ada konten asusila, itu maknanya di situ. Saya selalu kembali kepada awalnya bahwa makna yang paling esensi dari pasal 27B ayat 2 itu adalah adanya suatu rahasia. Yang rahasia itu belum ditutup. Personnya tetapi yang diserang dikaitkan dengan mensream atau niat jahatnya. Kalau menggunakan logika hukumnya bagaimana? Kami menganggap dengan adanya begitu bisa menjadi pertimbangan serius ya bagi majelis hakim dalam memutus perkara ini, karena memang diduga sejak awal ada settingan ya untuk memuluskan rencana seseorang yang ingin memenjarakan RG.
Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.